Hukum kenduri kematian. Soal dalam selebaran manhaj salaf dengan artikel berjudul Imam Syafi'i mengharamkan kenduri, arwah, tahlilan, yasinan, dan selamatan, dijelaskan bahwa selamatan hari kematian, hari kedua, ketiga, ketujuh, ke-40, dan seterusnya diharamkan oleh fatwa-fatwa Imam Syafi'i dan para ulama besar dari kalangan yang bermazhab Syafi'i. Dalam hal ini, selebaran tersebut mengutip pernyataan Imam Syafi'i dalam kitab dan kitab-kitab para ulama mazhab Syafi'i seperti I'anah at-Talibin, Hasyiah al-Kulyubi wa Amirah, Mughni al-Muhtaj, al-Fiqh ala al-Mazhab al-Arba'ah. Benarkah selamatan kematian diharamkan dalam fatwa Imam Syafi'i dan para ulama pengikut mazhabnya? Jawaban: selamatan hari kematian, hari kedua, ketiga, ketujuh, dan seterusnya tidak diharamkan dalam fatwa-fatwa Imam Syafi'i dan para ulama besar yang menjadi pengikut mazhabnya. Demikian keterangan yang tertera dalam kitab I'anah at-Talibin, Hasyiah al-Kulyubi, dan seterusnya. Dalam hal ini, Imam Syafi'i berkata dalam kitab lanjut, aku suka kalau para tetangga si mati atau kerabatnya menyediakan makanan untuk keluarga si mati pada hari kematian dan malamnya sehingga mengenyangkan mereka. Sesungguhnya hal itu sunnah dan ibadah yang mulia. Itu juga perbuatan yang baik sebelum dan sudah kita, karena ketika berita kematian Ja'far datang, Rasulullah SAW bersabda, sediakan makanan bagi keluarga Ja'far karena mereka sedang kedatangan musibah yang menyita mereka. Al-Imam Asy-Syafi'i juz 1 halaman 278. Dalam kitab I'anah at-Talibin, Syekh Al-Bakri mengutip fatwa gurunya Said Ahmad Zaini Dahlan seperti ini, yang artinya apa yang dilakukan oleh manusia berupa berkumpul di rumah keluarga duka cita dan menyediakan makanan adalah termasuk perbuatan bid'ah yang mungkar. Dalam Hasyiah Al-Jamal diterangkan di antara bid'ah yang mungkar adalah tradisi selamatan kenduri kematian yang disebut Wasyah, Juma, dan Arba'in, nama-nama tradisi di Hijaz. Bahkan semua itu dihukumi haram apabila makanan tersebut diambil dari harta mahjur, orang yang belum dibolehkan mentasarrufkan hartanya seperti anak yang belum dewasa, atau harta si mati yang memiliki hutang atau dapat menimbulkan madarat pada si mati tersebut dan sesamanya. Tidak diragukan lagi bahwa mencegah manusia dari bid'ah yang mungkar ini dapat menghidupkan sunnah, mematikan bid'ah, membuka sekian banyak pintu-pintu kebaikan, dan menutup banyak pintu-pintu kejelekan, karena manusia yang melakukannya telah banyak memaksakan diri yang membawa pada hukum keharaman. Ini menurut Syekh Al-Bakri dalam I'anah at-Talibin juz 2 halaman 145-196. Demikian fatwa Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Al-Syafi'i yang dikutip oleh Syekh Bakri dalam I'anah at-Talibin. Kesimpulan dari fatwa tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, selamatan pada hari kematian sampai hari ke-7 dan hari ke-40 adalah makruh apabila makanan yang disediakan berasal dari harta keluarga si mati. Kedua, selamatan tersebut bisa menjadi haram apabila makanan disediakan dari harta mahjur, orang yang tidak boleh mengelola hartanya seperti anak yatim belum dewasa, atau dari harta si mati yang mempunyai hutang atau dapat menimbulkan mudarat dan sesamanya. Demikian kesimpulan fatwa Said Ahmad Zaini Dahlan bermazhab Syafi'i. Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Al-Imam Al-Kulyubi dalam hasyiahnya sebagai berikut. Telah berkata guru kami Al-Rami, di antara bid'ah yang mungkar dan makruh dikerjakan sebagaimana keterangan dalam kitab Al-Rawdah adalah tradisi manusia yang disebut kafarah, menyediakan makanan untuk berkumpul sebelum atau sesudah kematian dan menyembelih di atas kuburan. Bahkan semua itu dihukumi haram apabila diambilkan dari harta si mahjur, meskipun berasal dari tirkah peninggalan si mati atau dari harta si mati yang mempunyai hutang dan menimbulkan bahaya baginya atau samanya. Wallahu a'lam. Kitab Hasyiah Al-Kulyubi juz 1 halaman 414. Pernyataan Imam Al-Kulyubi di atas menyimpulkan sebagai berikut. Pertama, selamatan kematian yang disebut kafarah, menyediakan makanan sebelum dan sudah kematian menyembelih di atas kuburan, itu hukumnya makruh, tidak haram. Kedua, hukum makruh itu bisa naik statusnya menjadi haram apabila makanan tersebut
diambilkan dari harta mahjud atau harta si mati yang mempunyai hutang dan mengakibatkan mudarat baginya. Selanjutnya Syekh Bakr dalam Yanah Talibin mengutip fatwa Syekh Abdurrahman Siraj Al-Hanafi mufti mazhab Hanafi di Makkah Mukarramah berikut ini. Dalam fatwa Al-Bazir diterangkan dimakruhkan menyediakan makanan pada hari pertama, ketiga, setelah ketujuh dan memindah makanan ke kuburan. Syekh Al-Bakri Yanah Talibin juz 2 halaman 145 sampai 146. Demikian fatwa ulama mazhab Hanafi yang dikutip oleh Syekh Al-Bakri yang menyimpulkan bahwa acara selamatan atau kenduri kematian adalah makruh bukan haram. Hukum haram bisa terjadi ketika makanan yang disediakan diambilkan dari harta mahjur atau harta si mati yang mempunyai hutang dan mengakibatkan mudarat baginya. Fatwa serupa juga dikeluarkan oleh mufti dari mazhab Maliki dan Hambali. Dengan demikian, pernyataan selebaran manhaj salaf bahwa acara kenduri kematian adalah mutlak haram jelas merupakan distorsi terhadap pernyataan para ulama. La haula wala quwata illa billah. Masih banyak lagi.